Cerdas Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Salam bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum lanjut, dalam operasi hitung campuran ini ada beberapa konsep yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan lebih dulu. 2. Perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. 3. Perkalian dan pembagian dikerjakan berurut mulai dari depan. 4. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari depan. Nah, itu ada 4 konsep yang akan kita pedomani untuk bisa mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat ini. Sekarang kita coba yuk di soalnya. Nah, jika kalian diberikan soal seperti ini, 1 ditambah 1 dikali 0, berapa ya jawabannya? Nah, berdasarkan konsep tadi, bisa kita lihat di sini ada penjumlahan dan perkalian. Dari konsep yang tadi kita sebutkan, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan. Maka kita kerjakan dulu yang perkaliannya. 1 dikali 0 sama dengan berapa? Ya, bagus. 1 dikali 0 sama dengan 0. Baru kita tambahkan dengan 1. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan, ya, bagus. Hasilnya adalah 1. Nah, begitu caranya. Untuk campuran seperti ini dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di perkaliannya, baru dijumlahkan. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini sudah Ibu siapkan beberapa contoh dari pertanyaan atau soal. Sekarang kita kerjakan dari nomor 1 ya. Kita lihat 5 dikali 3 tambah 7. Nah, 3 tambah 7-nya dalam kurung. Berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan konsep yang tadi disebutkan adalah yang di dalam kurung dulu kita kerjakan. Ya. Berarti 5-nya kita tulis dulu. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung. 3 ditambah 7 sama dengan berapa? Ya, bagus, 10. Nah, berarti dapat hasil seperti ini. 5 dikali 10 sama dengan, ya, 50. Nah, setelah kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan 5. Jadi hasilnya mendapat 50. Kemudian kita lihat yang nomor 2, 8 kali 4 tambah 9. Nah, di dalam soal ini ada perkalian dan penjumlahan. Dari konsep yang sudah kita sebutkan tadi, berarti kita kerjakan dulu perkaliannya. Ya. Sekarang kita kerjakan 8 dikali 4 sama dengan berapa? Ya, 32. Kemudian kita tambahkan dengan 9. Dapat hasil berapa, anak-anak? Ya, 32 ditambah 9 sama dengan 41. Ya, bagus sekali. Nah, lanjut ke soal nomor 3. 36 dibagi negatif 6 ditambah negatif 10 sama dengan titik. Nah,
Di sini ada pembagian dan penjumlahan. Sesuai konsepnya, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Maka kita akan kerjakan pembagiannya dulu. 36 dibagi negatif 6 sama dengan berapa? Masih ingat konsep sebelumnya? Kalau bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Berarti 36 dibagi negatif 6 sama dengan, ya bagus, negatif 6. Baru kita tambahkan dengan negatif 10. Tambah negatif 10. Nah, ini diibaratkan kita punya hutang 6, kemudian kita tambah lagi hutang kita sebanyak 10, berarti kita punya hutang berapa? Ya, kita punya hutang 16. Ya, ditulis dalam bilangan negatif 16. Bisa dipahami? Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. 45 dikali 2 dibagi negatif 30 ditambah 12. Nah, di sini ada perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Karena perkalian dan pembagian itu setara, berarti kita kerjakan secara berurut dari depan atau dari kiri ke kanan. Ya, berarti kita kerjakan dulu perkaliannya. 45 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, bagus, 90. Nah, setelah dikalikan, baru kita bagi dengan 30. Karena pembagian itu bisa dikerjakan terlebih dahulu ketimbang dengan penjumlahan. Kita bagi dengan minus 30 atau negatif 30 ditambah 12. Nah, ini kita kerjakan pembagiannya dulu. 90 dibagi negatif 30 sama dengan berapa? Ya, masih ingat ya konsep sebelumnya? Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti 90 dibagi negatif 30 sama dengan, ya, negatif 3. Baru kita tambahkan dengan 12. Jadi hasilnya berapa? Ya, kita punya hutang 3. Kemudian kita bayar 12. Berarti kita masih punya sisa berapa? Ya, 9. Berarti hasilnya adalah 9 dalam bentuk bilangan positif. Nah, sekarang kita lihat atau kita lanjut ke soal terakhir, yaitu negatif 15 ditambah 9 dikurang negatif 16. Yang mana harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, karena penjumlahan dan pengurangan itu tingkatannya setara, berarti dikerjakan berurut dari kiri ke kanan. Ya, kita kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. Negatif 15 ditambah 9 sama dengan berapa? Nah, ini diibaratkan lagi, kita punya hutang 15, baru kita bayar 9, berarti kita masih punya sisa hutang berapa? Ya, bagus, kita masih punya sisa hutang 6. Atau kita tuliskan dalam bentuk bilangan negatif, yaitu negatif 6. Baru kita kurangkan dengan negatif 16. Kurang negatif 16. Nah, bagaimana hasilnya?
kita tulis dulu ini negatif 6, kemudian kita lihat tandanya kurang negatif 16. Di konsep sebelumnya, di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Ibu sudah jelaskan kalau negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi apa? Ya, menjadi positif. Jadi kita tambahkan dengan 16. Berapakah hasilnya? Ya, negatif 6, berarti kita ibaratkan punya hutang 6, kita bayar 16, berarti kita punya sisa berapa? Ya, 10. Kita tuliskan dalam bentuk bilangan positif. Ya, bisa dipahami sampai di sini penjelasannya? Ya, semoga dengan penjelasan ini kalian tidak bingung lagi untuk mencari jawaban dari soal bilangan campuran seperti ini. Ya, soal dari hitung campuran seperti ini. Ingat saja konsep yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.